Halo guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel saya di Kobe TV. Ini ada paket lagi baru ya, walaupun sudah terbuka, tadi sudah saya intip duluan. Nah, jadi ini adalah pakan lolohan trotolan murai batu. Jadi biasanya kemarin saya ngeloloh murai batu itu pakai pakan lolohan yang merek AMS ya. Nah, kali ini saya menggunakan pakan lolohan yang berbeda ya. Ini adalah pakan lolohan. Nah, ini dia guys. Trotol. Oke. Jadi di sini saya tidak di endorse ataupun dia apa-apain ya. Jadi ini real saya beli karena ingin uji coba aja gitu ya, penasaran. Jadi saya belinya ada 1 2 3. Nah, jadi berbeda dengan pakan-pakan yang lainnya, biasanya menggunakan bungkus ya, bungkus plastik yang warnanya silver gitu. Nah, ini dia pakai toples ya. Jadi memancing sebenarnya, memancing para pembeli untuk membeli. Wah, toplesnya bisa digunakan ini guys. Nah, di sini ada kandungan nutrisinya, yaitu nutrisi dan gizi, ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, zat besi, zinc, mangannya apa sih? Air, karbohidrat, lemak, protein, kalsium, fosfor, tembaga, serat, omega 8 dan 9. Nah, berarti udah cukup lengkap lah ya, menurut saya ini udah cukup lengkap. Ini kegunaan meningkatkan daya tahan tubuh burung, melancarkan pencernaan burung, mencegah kelumpuhan pada burung, mencegah masalah pada mata dan pernafasan pada burung, mencegah risiko kematian pada burung, menjadikan burung lebih aktif dan lincah. Aturan pakai seduh lolohan dengan air panas 60-80 derajat Celcius, tunggu sampai mekar sekitar 15 menit lalu tiriskan. Berikan lolohan ke trotol 5 butir selama 1 jam sekali, usia 7-14 hari. Berikan pakan lolohan trotol 7 butir selama 2 jam sekali, usia 14-28 hari. Nah, berarti hampir sama dengan penggunaan AMS ya. AMS juga seperti inilah, cara penyajiannya juga sama. Ini nggak ada bedanya. Nah, ini pakannya ini berbentuk bintang ya. Nah, ini ada lambang Ebot Jayanya. Nih, pakan khusus lolohan murai batu ya. Jadi yang punya kacer jangan kecewa, ini bisa juga untuk kacer kok, tenang aja ya. Untuk ciblek pun bisa nih guys, cuma ya dipotong-potong lagi. Ini saya review jujur ya. Untuk harga ini salah ini kayaknya. Oh, ini expire-nya. Expire 29/12/21. Jadi 29 tanggal 29 bulan 12 2021. Masih lama guys ya. Sekarang 2020 bulan 12 aja belum sampai, masih setahun lebih lagi lah. Jadi ini jujur belum pernah saya gunain, baru pertama kali ini ya. Saya tertarik aja gitu ya, pengen nyoba pakan lolohan ini Indonesia bukan. Nah, ini beratnya 130 gram ya. Berbeda dengan pakan yang lainnya. Biasanya AMS itu dengan harga kisaran berapa ya? Yang 220 gram itu 50 sampai 60, atau ada yang 70, ada juga yang 80 itu ya. Itu perbungkusnya. Jadi itu beratnya 220, sedangkan ini 130 gram ya. Jadi kurang dari setengahnya dikit, lebih dari setengahnya yang AMS gitu ya. Ya, harganya juga setengah. Ini harganya trotol ini kalau nggak salah saya berapa ya, 25 atau 28 ribuan, 25 ribuan kalau nggak salah saya, ke 130-an belum ongkir ya. Ini karena saya belinya karena di sini nggak ada yang namanya jual pakan lolohan, jadi saya semuanya serba online. Ini belinya online. Ini biaya kirimnya guys, tuh biaya kirim 55.000 ya, 55.000. Jadi saya belinya, kalau beli satu rugi guys, jadi belinya agak 2-3 gitu ya. Jadi saya ambil 3 premium guys, ada merek premium. Waduh,
Ini kayaknya mewah. Cuma ini ya, kita review aja ya. Kita buka dulu. Ini pakan lolohannya. Ntar. Coba aromanya. Aromanya kalau kalian tahu pelet untuk ikan itu, nah sama seperti ini guys ya. Coba saya. Sama persis kayak pelet ikan gitu ya. Kalau AMS itu baunya kayak sereal gitu ya, baunya enak gitu, nah baunya ketagihan gitu. Nah kalau ini baunya kayak pelet ikan. Yang punya kolam pasti tahu pelet ya. Apa namanya sih pelet yang saya tahu itu namanya untuk ikan itu ya. Nah ini hampir sama baunya seperti itu, dan warnanya juga ini agak gelap. Nah ini agak besar ya dari AMS. Bentar saya ambil contoh AMS ya. Nah ini sudah ada AMS dekat Anda, ini AMS saya. Ini saya taruh di sini butirannya. Nih butirannya kecil, beda dengan ini ya, trotol ini butirannya besar guys ya. Tuh hampir 3 kali lipat ya, 3 kali lipat dari AMS. Ini besar banget guys ya. Jadi kalau menurut saya keuntungan dari pakan trotolan ini adalah yang pertama dia besar ya. Besar, jadi kalau misalnya Anda menggunakan lidi sate itu, mana ya lidi sate, nah ini lebih enak nyucuknya gitu ya, cup gitu ya. Nah ambilnya pun juga enak. Kalau AMS ya, kalau AMS ini sudah kotor, kecil, memang kecil. Saya merasakan sering, apalagi kita udah mulai ngantuk-ngantuk malam ngasih ngumpan gitu ya, nah, itu mulai kadang nggak kena gitu ya, nggak pas pinggirnya. Kalau udah kena pinggirnya kadang udah hancur, nggak bisa lagi diambil. Nah itu kalau teman-teman yang sudah pernah menggunakan AMS pasti tahu sendiri lah plus minusnya apa. Tapi kalau udah sering kadang nggak terasa gitu ya. Nah ini cuma yang saya ragukan ini adalah pada saat nanti pakan trotolan ini dipakai dikonsumsi dengan si burung. Saya rasa ini kebesaran guys ya. Saya rasa ini kebesaran, agak mengganggu bagian tenggorokan burung gitu ya. Dan ditambah lagi inilah runcing-runcing seperti ini guys, kayak bintang gitu ya. Ntar. Ini kayak bintang ya, jadi membahayakan. Kalau membahayakan sih enggak sih, karena dia nanti bakal lembut ya, lembut pada saat diseduh. Penyeduhan saya seperti biasa, saya menggunakan vitamin-vitamin lain ya, seperti Ebot Fit atau Vitacik ya, supaya burung tetap sehat dan segar. Nah saya menggunakan air dingin, tidak menggunakan air panas ya. Kenapa? Alasannya kalau pakai air panas itu menurut saya, ini pengalaman saya ya, itu dia cepat hancur. Nah jadi saya menggunakannya air dingin ya. Terserah sih, lebih bagus menggunakan air panas ya nggak apa-apa, yang penting air dingin, air masak ya, bukan air mentah. Cuma kelemahannya air dingin dia lebih lama. Nah jadi itu guys ya, ini review jujur saya ya. Ini kalau menurut saya ini kurang ergonomis untuk si burungnya, kurang ergonomis ya. Jadi terlalu besar kalau menurut saya. Cuma kita nggak tahu, ini kan belum ini ya, belum direndam. Kalau direndam kan dia ngembang. Kalau udah ngembang ini rasa saya lebih besar lagi dari ini. Apakah bisa dimakan dengan trotol? Nah nanti akan saya buatkan videonya di video selanjutnya ya, nggak di video ini ya. Jadi ini guys, nah ini perbandingannya AMS dengan kita tambahlah lagi biar ada, memang bisa dikira-kira. Kadang kan produk tuh ada yang besar ada yang kecil, kayaknya sama sih, cetakannya sama semua. Oh tuh guys, 4 butir, 5 butir AMS itu sama dengan ya 8 atau 10 butir 8 4 butir trotol ya, pakan trotol ini itu sama dengan 10 atau 8 sampai 8 lah, 8 sampai 10 pur AMS ini. Nah inilah perbandingannya guys ya. Jadi kita nggak tahu, yang jelas ini kalau menurut khasiatnya ini udah bagus ya, kalau saya baca ini udah bagus
udah sesuai lah gitu ya. Cuma ini tinggal masalah ke trotolnya, ini ganggu atau tidak ke tenggorokannya. Ini saya baru nemuin pakan trotol ini ya. Kemudian ada pakan satu lagi yang mau saya review, itu besok saya review. Saya beli dulu ya, karena kita akan coba semua pakan lolohan ini bagus atau tidaknya. Itu saya rasa bagus semua lah, udah teruji semua lah, saya rasa sudah. Cuma ya mungkin pasti ada perbandingan sedikit ya, entah itu perkembangan trotol ya. Nah jadi kalau AMS ini memang sudah terbukti ya, teman saya juga udah nyoba, udah membuktikan sendiri. AMS ini biasanya burung itu cepat ganti bulunya ya, prosesnya itu lebih cepat, cepat dewasa juga ya. Kalau pakan lain dia juga menggunakan kadang ya pur ijo itu ya, pur gold coin, pur ayam juga digunakan. Nah itu bisa juga, cuma kadang dia pertumbuhannya lambat ya. Bukan berarti tidak bisa, bisa semua kok, bisa pur ayam, pur ijo ya. Mau pakai kroto doang, mau pakai jangkrik itu bisa semua, cuma perkembangannya yang lambat itu kalau berdasarkan pengalaman ya. Cuma nggak tahu ya, mungkin yang pakai pur alah sama aja, sama besarnya ya nggak tahu, karena Anda menggunakan itu, Anda lihatnya perkembangannya di sana aja. Coba Anda bandingkan antara kedua pakan tersebut, mungkin akan lebih terlihat. Jadi kalau pakan lolohan ini kan enaknya dia nggak belepotan ya. Kalau pur-pur itu kan dia belepotan ke mulut ya, ke mulut burung, kadang sampai kena matanya, kadang bulunya jadi buruk jelek gitu ya. Nah kira-kira seperti itu ya. Inilah review singkat tentang pakan lolohan ini ya. Jadi saya tidak ada bertujuan menjelekkan ataupun membagus-baguskan pakan ini, tapi saya review jujur aja bahwasanya kalau kandungan nutrisi dan gizi ini kayaknya udah cukup lah, udah cukup semua lah, udah memenuhi persyaratan semua ya. Kita nggak tahu tapi kan di dalamnya bagaimana. Nah kemudian untuk jenisnya ini saya kenapa sayangnya kok kenapa kayak bintang gini ya, kenapa kok nggak bulat aja kayak yang AMS atau yang lain kan gitu. Bintang ini kan malah membuat sudut-sudut seperti itu ya, membahayakan ya. Kadang kan mengganggu pencernaan, kelancaran di saluran pencernaannya gitu ya. Itu aja sih guys menurut saya. Ini akan saya review nantinya penggunaannya, cara pembuatannya juga ya. Nanti kita lihat bagaimana efek ke burung gitu ya. Yang pertama, efek pada saat diloloh. Nah itu bagaimana keadaannya, masih sanggupkah dia menelan atau agak kesulitan ya, atau lancar saja ya. Itu yang kedua. Nanti akan kita lihat juga bagaimana perkembangannya setelah besar dewasa. Ada nggak kira-kira, apa dia lebih gemuk, atau dia kurus, atau dia cepat ganti bulu gitu ya, dan lain-lain. Kira-kira seperti itu. Oke mungkin itu aja guys ya, review saya hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.